Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 5 November 2020, bersama Pastor Pius Octavianus. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat insani. Hari ini hari Kamis tanggal 5 November, saya Pastor Pius menjumpai Anda sekalian. Dan hari ini tema bacaan Injil berbicara ada sukacita di surga ketika satu orang bertobat. Mari kita mulai permenungan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, Engkau menghendaki agar tak satu orang pun yang tersesat, dan ada sukacita di surga ketika satu orang bertobat. Maka berkati kami ya Tuhan, agar kami menyadari betapa rapuhnya kami, dan ketika kami berdosa, kami selalu datang kepadamu, karena Engkau berbelas kasih kepada semua orang. Engkau tidak pernah memperhitungkan dosa kami, tetapi oleh karena belas kasih-Mu Engkau mengampuni dan menerima kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani, inspirasi Sabda Allah hari ini, Injil hari ini berbicara tentang pertobatan dan domba yang hilang. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, suatu ketika saya pergi mengunjungi satu rukun. Selesai misa, ada satu orang bapak yang berkata, Pastor, bolehkah saya berbicara sebentar? Oh, silahkan bapak. Pastor, saya dulu ini adalah Katolik, dan dari dulu Katolik. Tapi sejak saya merasa saya terlalu berdosa, saya pastor suka main judi, saya suka mabuk pastor, dan saya merasa tidak pantas saya ke gereja. Bapak itu begitu sedih menceritakan bagaimana nasib hidupnya. Dan dia tidak pernah ke gereja sejak saat itu. Lalu kemudian saya berkata, Bapak, sabda Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Dan untuk itulah dia datang, agar semua orang dipanggil kembali, yang berdosa diselamatkan. Bapak telah disentuh oleh Tuhan untuk kembali pada sebuah kesadaran bahwa Anda berdosa. Dan oleh karena kesadaran itulah Anda dipanggil untuk datang. Tuhan merindukan Bapak. Tuhan mengundang kembali Bapak untuk datang ke gereja. Datanglah ke gereja. Minggu depan saya akan menunggu Bapak di gereja. Minggu berikutnya
Bapak itu sungguh-sungguh datang. Seperti biasa saya di depan gereja menyambut umat yang datang ke gereja. Dan Bapak itu datang, "Pastor, saya malu datang ke gereja. Saya mau duduk di luar saja." Tidak, Bapak ambil air suci, Bapak masuk ke gereja, berlutut dan berdoa. Tuhan pasti sangat senang dengan kebiasaan Bapak itu. Lalu Bapak itu maju dan masuk ke gereja dan berkata, "Pastor, biarlah saya duduk di belakang. Saya terlalu malu untuk maju ke depan." "Baik, silahkan Bapak." Dan sepanjang misa saya memperhatikan Bapak itu dari altar. Dia selalu terseduh-seduh menangis. Selesai misa saya mendatangi Bapak itu lagi. "Bagaimana Bapak?" "Pastor, saya menangis karena bahagia. Saya begitu bahagia bisa masuk kembali ke gereja ini. Saya begitu menemukan sukacita di surga, seperti di surga. Saya mengalami sukacita di dalam gereja ini. Ketika saya masuk, merasa tentram, damai hati saya, duduk dan berlutut di hadapan Tuhan di gereja ini." Lihat Bapak Ibu, ketika orang itu menyadari kerapuhannya, menyadari keberadaannya, menyadari kelemahannya, menyadari bahwa dia berdosa, dan kemudian dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, mengakui dosanya, menerima sakramen tobat, ada sukacita di surga. Tapi ketika ada kesombongan dalam diri kita tidak mau mengakui bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah dosa, adalah sebuah pelanggaran, adalah sebuah kejahatan, kita tidak akan sampai pada pertobatan. Orang yang rendah hati, orang yang selalu bercermin, akan sampai pada sebuah kesimpulan, saya telah melakukan dosa. Setiap orang yang mampu dan mau mengevaluasi diri, bercermin tentang hati dan pikirannya, akan disadarkan suatu waktu bahwa saya berdosa. Dan ketika kita sampai pada kesimpulan, saya berdosa, saya telah melakukan kesalahan, pasti kita terpanggil untuk datang, berlutut, berdoa, mohon ampun, dan menerima sakramen tobat. Saudara-saudara terkasih, pesan yang kedua dari Injil hari ini ketika dikatakan, jikalau ada satu orang yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar, maka ada sukacita di surga. Dan ketika ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah ketika satu orang berdosa dan bertobat, yang dimaksudkan juga adalah bahwa ketika kita melihat saudara kita berdosa, ketika kita melihat saudara-saudara kita sudah mulai tersesat, meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, panggilan kita sebagai gembala mengajaknya, "Saudara, Tuhan merindukanmu, Tuhan mengundangmu, datanglah kepadanya. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosamu, tetapi oleh karena kemurahannya Ia menerimamu." Bahkan Santo Yohanes Maria Vianney berkata demikian, bahwa dosa seorang manusia seperti pasir di depan gunung kemurahan belas kasih Tuhan. Maka dosa kita tidak ada artinya dibandingkan dengan belas kasih, kerahiman, dan pengampunan dari Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita mengakui dosa kita? Maukah kita memanggil saudara-saudara kita juga kembali dari kesesatannya, datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan? Tuhan mengampuni. Semerah apapun dosa kita akan putih seperti kirmisi. Semerah apapun kesalahan kita, Tuhan akan menghapusnya. Maka datanglah kepadanya, rendahkan diri, akui diri, sadarkan diri. Tuhan mengampunimu dan ada sukacita besar di surga setiap ada pertobatan. Tuhan mengampuni kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanan.